Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Rani Rasyida Sabrina di kelas 3 tema 1 subtema 4 pada pembelajaran ke-6. Nah anak-anak, kita sudah masuk pada pembelajaran terakhir yang ada di tema 1. Pada hari ini kita akan belajar tentang mencangkok tanaman. Anak-anak ibu perhatikan halaman 179 ya. Ada gambar di sana. Gambar apakah itu? Ya benar, itu adalah tanaman yang dicangkok. Pernahkah anak-anak ibu melihat tanaman tersebut atau mencangkok tanaman itu secara langsung? Bagus, jika pernah tentunya anak-anak ibu tahu bagaimana cara mencangkok tanaman. Bagi yang belum tahu, mari kita bahas lebih lanjut ya. Mencangkok tanaman, perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Nah anak-anak, kemarin kita sudah belajar perkembangbiakan dengan cara tunas dan umbi. Sekarang kita mempelajari tentang perkembangbiakan buatan. Nah, perkembangbiakan buatan itu adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia ya anak-anak. Contoh dari perkembangbiakan buatan diantaranya adalah mencangkok, stek, dan menempel. Nah, untuk kali ini kita akan bahas yang pertama tentang mencangkok. Sekarang lihat halaman 180 ya anak-anak. Ini yang merupakan cara kita dalam mencangkok tanaman. Yang pertama, kita membersihkan terlebih dahulu cabang dari pohon tersebut. Lalu kita tanami, kita berikan tanah dan lalu kita tutup. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita baca bacaan berikut ini. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Nah, jadi kalau kita melakukan cangkok tanaman, ada kelebihan dan kekurangannya ya anak-anak. Kekurangan dari mencangkok seperti mudah roboh, lalu akar tanamannya hasil cangkokan itu lebih rapuh. Kalau kelebihannya, mencangkok itu nanti tanaman kita akan tumbuh lebih cepat dari biasanya. Lalu mutu tanaman atau tanaman kita itu akan lebih bagus dari tanaman induknya. Tumbuhnya pun akan lebih baik. Cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Lalu langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan adalah pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir. Kira-kira sepanjang 5-9 cm. Anak-anak ibu bisa melihat pada halaman 180 ini yang gambar A ya. Nah, di sana dipilih dari cabang tanaman itu. Cabang itu nanti kita kupas dahannya hingga bersih dari kulit dan lendirnya. Lalu kita tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Ini yang nomor B ini ya, di gambar B itu adalah tanah yang sudah dicampur. Jadi dia adalah tanah humus ya anak-anak. Selanjutnya, kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Bungkus tanah dengan sabut kelapa ya anak-anak di gambar yang C. Nah, setelah itu siram cangkokan setiap pagi dan sore.
Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Kemudian tanam di tempat yang teduh. Nah, jadi di gambar yang terakhir itu kita potong dari pohonnya, lalu kita tanam. Setelah akarnya tumbuh banyak dan potong cabang dari induknya itu, kemudian kita tanam di tempat yang teduh. Sebutkan contoh perkembangbiakan buatan anak-anak. Nah, di sini ada jawablah pertanyaan berikut sesuai teks bacaan. Jadi, ini yang Anda tulis di buku latihan ya. Lalu yang kedua, sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Tadi juga sudah Ibu jelaskan bukan? Lalu yang ketiga, tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan juga. Apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Pada bacaan tadi tentunya sudah ada juga ya. Selanjutnya beri tanda kata-kata baru yang kamu temukan dari teks bacaan. Jadi berilah tanda kata-kata baru atau kosakata baru yang kamu temukan dari bacaan. Carilah arti kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di internet juga boleh nak. Kemudian tuliskan pada tempat yang sudah tersedia atau tuliskan di buku latihanmu. Buatlah kalimat dari kata-kata tersebut. Ya, cukup 3 kata saja ya. Jadi 3 kalimat yang akan dibuat. Teknik mencangkok banyak digunakan petani. Sebuah perkebunan melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih singkat. Jadi anak-anak, teknik mencangkok ini banyaknya digunakan oleh petani supaya lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu yang sebentar. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Nah, kita melihat ya anak-anak di halaman 184 banyak sekali pohon jambunya. Inilah disebut dengan perkebunan jambu. Yang perkebunan ini dicangkok. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Nah, anak-anak, Udin saja rajin dan patuh pada orang tuanya. Sekarang anak-anak ibu tentunya pernah dong melakukan pekerjaan yang membantu orang tua. Silakan tuliskan di bukumu ya nak. 2 pekerjaan yang kamu lakukan untuk membantu orang tuamu. Selanjutnya, Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Sekarang kita disediakan gambar ya. Ada gambar Siti yang sedang melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah, nah apa kira-kira yang harus dilakukan Siti jika melihat orang tuanya sedang menyiram tanaman? Silakan buatkan di buku latihanmu ya nak. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Nah sekarang kita melihat ada ayah Edo yang sedang menebang pohon. Menurutmu yang harus dilakukan Edo adalah? Tadi Edo di dalam gambar adalah bermain layang-layang. Jika dia melihat ayahnya sedang menebang pohon, apa yang harusnya dilakukan? Lalu Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk dari bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah? Nah kira-kira jika ada teman kita yang kesakitan, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Silakan ya. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Nah tadi ternyata Edo juga punya pohon jambu. Pohon jambu Edo buahnya ada 180 nak.
180 itu kita bagi menjadi 3. Kenapa dibagi menjadi 3? Karena disimpan di 3 tempat. Jadi menyelesaikannya 180 dibagi 3 ya. Ingat 180 adalah bilangan yang akan dibagi. Jika kamu membagi dengan pembagian tonggak, maka 180 terletak di dalam tonggaknya ya. Lalu 3 sebagai pembagi ada di luar tonggak. Nah, selesaikanlah juga soal pembagian berikut ini. 224 dibagi 4 dan 315 dibagi 5. Ya anak-anak, cobalah buat satu soal pembagian lalu jawablah sendiri. Ya, karena kita sedang daring jadi kita kerjakan sendiri ya. Kegiatan bersama orang tua mengajak siswa melihat contoh tanaman hasil mencangkok. Nah, ayah dan bunda, mama dan papa di rumah, jika punya waktu, berikanlah contoh tanaman hasil cangkokan kepada anak kita ya. Perlihatkan, boleh datang ke perkebunan pencangkokan atau mungkin mengajarkan anak kita secara langsung bagaimana cara mencangkok. Sekian pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Semoga anak-anak ibu dapat mengambil pelajaran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.